Porphyry adalah seorang filsuf dan ahli teologi yang berasal dari wilayah Timur Dekat, tepatnya dari Suriah, kini wilayah Lebanon modern. Dia adalah murid setia Plotinus, seorang tokoh penting dalam ajaran Neoplatonisme. Sebelum berguru pada Plotinus, Porphyry tertarik pada ajaran Plato dan ajaran Platonisme. Ekspansi ajaran Platonisme oleh Porphyry. Setelah berguru pada Plotinus, Porphyry mengembangkan ajaran Platonisme lebih lanjut. Salah satu konsep yang ia perluas adalah konsep satu dari Plotinus. Porphyry memandang satu sebagai prinsip tertinggi yang melampaui bahkan dunia ide dalam pemikiran Plato. Konsep jiwa dan transmigrasi. Porphyry juga mengembangkan pemahaman tentang jiwa dan transmigrasi. Ia meyakini bahwa jiwa manusia adalah entitas terpisah dan berubah yang mengalami perjalanan melalui berbagai kehidupan sebagai bagian dari proses transmigrasi. Landasan mengenai konsep jiwa dan transmigrasi. Landasan mengenai konsep jiwa dan transmigrasi yang diyakini oleh Porphyry didasarkan pada pandangan Neoplatonisme dan ajaran Plato mengenai jiwa serta konsep pemulihan menuju kesempurnaan. Jiwa sebagai entitas terpisah dan berubah. Porphyry percaya bahwa jiwa manusia adalah entitas yang terpisah dari tubuh dan memiliki keberadaan yang berubah-ubah. Jiwa dianggap sebagai substansi yang tetap eksis, tetapi bisa mengalami perubahan dan pengalaman dalam kehidupan seseorang. Transmigrasi dan proses penyucian jiwa. Dalam ajaran Neoplatonisme, Porphyry menyatakan bahwa jiwa manusia mengalami proses transmigrasi setelah kematian. Jiwa dipercaya akan menempuh perjalanan ke alam bawah sadar dan kemudian menjalani kehidupan baru dalam tubuh makhluk lain. Tujuan dari transmigrasi ini adalah untuk menyucikan jiwa dari dosa dan ketidaktahuan sehingga dapat mencapai kesempurnaan spiritual dan akhirnya mencapai kembali sumbernya yang disebut sebagai satu. Pemahaman tentang hakikat jiwa. Porphyry mengajarkan bahwa jiwa manusia mempunyai keberadaan yang lebih tinggi daripada dunia materi. Dia percaya bahwa jiwa memiliki asal-usul dari dunia ide atau dunia bentuk-bentuk, yang merupakan realitas hakiki dari segala sesuatu yang ada dalam dunia fenomenal. Melalui transmigrasi dan proses penyucian, jiwa dapat melepaskan diri dari keterikatan dengan materi dan mencapai pengetahuan akan hakikatnya yang lebih tinggi. Pencarian kebijaksanaan dan pengetahuan. Dalam pandangan Porphyry, pencarian kebijaksanaan dan pengetahuan adalah tujuan utama hidup manusia. Ia menekankan pentingnya pemahaman tentang konsep satu dan hakikat keberadaan sebagai jalan menuju pemulihan jiwa dan pencapaian kesempurnaan spiritual. Pengaruh ajaran Plato dan Plotinus. Pandangan Porphyry tentang jiwa dan transmigrasi sangat dipengaruhi oleh ajaran Plato dan Plotinus. Ia meneruskan konsep-konsep penting dari kedua filsuf ini dan mengembangkannya lebih lanjut dalam ajaran Neoplatonisme. Melalui konsep jiwa dan transmigrasi ini, Porphyry memberikan pandangan tentang tujuan hidup manusia dalam mencari kebijaksanaan dan pemahaman akan hakikat keberadaan. Konsep ini menjadi salah satu pilar dalam pemikiran Neoplatonisme dan memberikan kontribusi besar dalam pengembangan filsafat kuno. Karya, Tiga Rantai, Isagoge, oleh Porphyry. Tiga Rantai, Isagoge, adalah salah satu karya paling terkenal dari Porphyry. Nama lainnya adalah Introductions to Aristotle's Categories, atau Isagogicus. Karya ini merupakan sebuah pengantar atau pendahuluan yang ditujukan untuk membantu mahasiswa dalam memahami karya-karya filosofis lainnya, terutama karya-karya klasik, termasuk karya-karya Plato dan Aristoteles. Penghargaan terhadap warisan Porphyry. Sebagai penerus ajaran Platonisme, Porphyry memberikan sumbangan penting dalam pengembangan dan pelestarian filosofi kuno. Pemikirannya menginspirasi generasi filsuf setelahnya dan melestarikan nilai-nilai kebijaksanaan dalam sejarah filsafat. Jadi, itulah sedikit pembahasan tentang Porphyry, penerus ajaran Platonisme dan tokoh utama dalam aliran Neoplatonisme.
Pemikirannya yang mendalam tentang konsep, dan pengembangan ajaran Platonisme memberikan wawasan baru tentang kebijaksanaan dan tujuan hidup. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa dalam video berikutnya.